Sri Ainul Habibi di atas yang suka dipergunakan untuk umum, kami sediakan untuk umum juga seperti prosesi wedding. Kenapa? Kenal sama Bahrudin Yusuf Habibie? Kenal ya. Kok perasaan panas sendiri ya di sini? Aduh, ini perasaan mataharinya yang kesini yang nggak apa-apa. Kita sebentar lagi akan memasuki ke dalam kawasan pendidikan Indonesia di mana kita dibatasi oleh gerbang KJP. Jadi tidak bisa sembarangan orang pun bisa masuk ke dalam kawasan kami. Termasuk saya. Apabila tidak ada ID card, itu tidak bisa masuk. Jadi tepuk tangan dong yang di sini bisa hadir dan bisa masuk ke dalam PT Dirgantara Indonesia sambil akan kami perlihatkan dan kami akan jelaskan seperti apa industri pesawat terbang PT Dirgantara Indonesia. Ayam meren, hei. Ini adalah fokus ke sebelah kiri terlebih dahulu. Dimulai dari gudang receiving. Setiap bahan baku atau material yang kita datangkan import dari luar kita seleksi di sini dan kita kumpulkan di sini. Per spek, per jenis, per bentuk semua kita kumpulkan di sini. Mulai dari yang sheet metal atau lembaran, sampai ke yang tebal sekalipun, sampai yang bentuknya aneh, triangle, ataupun misalkan yang square tube, profil, kami hadirkan di sini. Setelah itu diminta sesuai dengan proses dan dimensi yang diminta. Bergeser ke sini untuk kita tempa atau kita proses. Ada yang dibentuk di bending, ada yang dibentuk dengan mesin di milling, ada yang dibentuk dengan forming atau pukulan tangan. Dan mayoritas pesawat terbang selalu melibatkan pukulan tangan. Jadi keahlian para operator lah yang dituntut untuk membentuk satu part dari pesawat terbang. Jadi bisa dibayangin dari mulai yang kecil sampai yang terbesar, dari yang simple ngebending doang sampai yang pabaliut lah bahasa Jermannya, kita bikin di sini semua. Setelah jadi, barulah kita kirim ke bagian final assembly line untuk di assembly atau dirakit atau dihijiin. Ada yang pusing dengan hijiin, saya juga pusing dapat dari mana barusan. Nah ini juga surface treatment. Jadi setiap part yang dibikin itu kita kita perlakukan seperti istimewa Pak, dibersihkan, dimandikan berapa kali sampai kita lapisi dengan alodin agar tidak korosi. Nanti setelah jadi dikirim ke bagian hangar, jadi kita bikin hangarnya. Swing dan juga ada rotary wing. Fixed wing untuk pesawat, rotary wing untuk helikopter. Nah kita bagi dua. Setelah itu baru kita rakit. Siapa yang suka main Lego? Nah, bikin pesawat terbang seperti membuat mainan dari Lego. Part-part yang kecil digabung-gabungin, benar nggak? Sampai terjadinya membentuk satu barang atau mainan, benar nggak? Nah, ngerti berarti nggak usah dijelasin ya. Kita intip seperti apa cara merakitnya. Adik-adik perhatiin ya, sayang ini kalau misalkan tidak diperhatikan. Ini semua yang kuning-kuning itu adalah jig atau tool atau mal. Jadi dimulai dari ada jig nose, jig center fuselage, jig cone atau rear atau belakang. Nah ini semua kita aplikasikan barang-barang yang tadi kita bikin di pabrikasi di sini. Kayak bikin Lego dari yang kecil digabungin jadilah ngebentuk Mickey Mouse misalkan atau bricks ya. Yang siapa yang suka main bricks? Sama, kakak juga pernah. Karena PR dari anak saya sendiri. Emang pusing sih, soalnya harus kacamata kan kalau brick mah. Nah ini seperti ini, mommy, poppy, daddy, teman-teman. Nah di sini dibentuk dari mulai hidung. Nah contoh kecil di sini punten, baiklah sebentar. Ini seperti yang bulan sabit ini kelihatan. Ini dari potongan dari center fuselage yang sebelah sana. Ini adalah bagian besarnya. Nah ini kita potong untuk lebih spesifik lagi. Bisa dilihat ya. Mulai dari profil Z, mulai dari aileron yang bentuknya melengkung, mulai dari rib yang bolongnya dua, mulai dari yang skin atau kulitnya, semua barang-barang yang relnya segala macam digabungin menggunakan paku ripet. Tidak diperbolehkan menggunakan lasan. Tahu lasan? Tidak. Tahu. Oh, lasan. Lasan adalah welding atau yang dilas. Gitu. Itu tidak boleh pesawat. Si ibu, aduh sampai segitunya ketawanya. Semangat ya Bu ya, karena itu Tarsan bukan lasan. Nah ini seperti itu, jadi tidak diperbolehkan menggunakan lasan. Jadi harus digunakan paku ripet. Kenapa?
jawabannya. Yuk kita lanjut. Jadi ngegantung dikit nggak apa-apa. Nah, setelah tergabung semua nih, mulai dari hidung, badan, dan buntut digabungin, diintegrasikan menjadi satu pesawat terbang. Setelah itu larinya kemana? Bergeser ke bagian final assembly line. Jadi di sana adalah sub assembly line dan di sini adalah final. Disinilah finishingnya. Seperti apa finishingnya? Kita intip bareng-bareng. Nah, NAH. Boleh dilihat yang paling ujung pesawat ada yang warna hijau muda. Itu adalah cat dasar dari setelah pembuatan di pabrikasi. Jadi kita setelah diaplikasikan di sana bergeser ke sini untuk kita finishing. Dimulai dari pertermin paling depan. Itu kita pasang sayap dan kon paling ujung belakang ya. Bergeser lagi ke sini untuk kita pasang seperti avionik, perkabelan, cubing-cubing, hidrolik dan yang lainnya. Bergeser lagi sampai barang finish dan siap untuk test flight dalam keadaan cat masih dasar. Di ground test dulu di sini. Jadi nggak langsung main terbang, enggak. Jadi ada tahapan-tahapan untuk tes terbang. Sampai barang sudah siap ready untuk tes flight, itu kita laksanakan di atas laut perairan. Se-ekstrim apapun untuk mendapatkan sertifikasi selalu kita lakukan. Misal, si pesawat harus di-stallkan. Kita naikkan yang titik paling atas dan dia tidak kuat lagi. Pesawat jatuh, kita jatuhkan. Benar-benar kita jatuhkan, baru terbang lagi. Mesin harus dimatikan satu dalam keadaan terbang sampai mendarat, itu kita lakukan. Sangat-sangat harus sesuai dengan spesifikasi untuk mendapatkan sertifikasi. Nah, setelah jadi di sini siap kirim, pesawat akan kita kirim ke sana, teman-teman. Mommy Poppy Daddy ya. Ini kita kirim ke sini. Kenapa? Ini adalah hangar dari delivery center. Pusat pengiriman sebelumnya untuk di final inspection atau dicek terakhir di sini sebelum dikirim. Nah, di sini dicek nih, misalkan bannya lengkap apa enggak. Setirnya misalkan bisi setirnya masih pakai setir mobil misalkan. Nah, ini dicek nih. Nah, kalau ini adalah pesawat CN235, kita parkirkan terlebih dahulu di sini untuk edukasi. Ini CN235. Siapa yang sudah tahu cara penamaan pesawat? Belum ya? Oh, sudah? Wah, luar biasa. Sini dong, jelasin sini dong. Bahaya. CN235 adalah C-nya adalah kasa. Kasa dari Spanyol. N-nya adalah mana, Dek? N-nya Nusantara, benar, atau Nortanio, yaitu PT Dirgantara Indonesia. Jadi ini masih kerjasama antara Kasa Spanyol dengan PT Dirgantara Indonesia. 235-nya ada yang tahu? 2 mesin, 35 penumpang. Itu cara penamaannya. Misalkan NC212, N-nya Nortanio, C-nya Kasa Spanyol. 212-nya adalah 2 mesin, 21 penumpang. Gitu. Sudah? Ya? Yuk. Teman-teman, di samping kita yang namanya memproduksi pesawat, namun kita pun mampu memaintain atau menservis pesawat yang bukan hasil karya PT DI, seperti misalkan Boeing. Bahkan kita pun pernah membuat satu rangkaian pesanan dari Boeing A380 Airbus. Ada yang pernah dengar ya Airbus ya? A380 yang ada elevatornya. Nah, kita pernah membuat satu bagian sayap Boeing A380. Betul. Baik, kita akan ajak ke pesawat yang namanya pesawat legenda kita. Pesawat pertama hasil karya anak bangsa 100% murni. Hasil karya PT Dirgantara Indonesia di zamannya IPTN. Di zamannya pimpinannya dulu Baharudin Yusuf Habibie. Inilah N250 yang pesawat yang diberikan nama Gatot Koco dan Kincing Wesi. Tersisa tinggal Kincing Wesi, yang Gatot Koco sudah kita kirim ke Museum Dirgantara yang berada di Yogyakarta, di Adi Sucipto. Ada yang mau foto di sini? Mangga, silakan.
apaan? Nah, kalau ini adalah PTTA, pesawat terbang tanpa awak, yang dikendalikan dari jarak jauh. Drone, betul. Jadi dikendalikan oleh remote, yang tentunya remote-nya langsung dikendalikan oleh para pilotnya. Jadi mereka masuk ke dalam armada yang terdiri dari alat kontrolnya. Dari alat kontrol menuju pesawatnya bisa kurang lebih berjarak 250 km. Lumayan cukup jauh. Kenapa Dede penasaran apa? Nah, gila. Nah, kalau ini adalah paint shop, dimana yang tadi setelah jadi paint segala macam baru dicat secara keseluruhan di paint shop ini. Kenapa tutup? Kan toko cat mah tutup ya. Paint adalah cat, shop adalah toko. Nah, ini adalah tipe dari NC212. Ini 212 kepemilikan Filipina. Yang dulu pernah pesan ke kita, sudah lama mereka memesan. Sekarang sedang kita renov atau rebuild. Di repaint ulang, dicek lagi perawatan lah secara keseluruhan di kita. Nah, kalau yang sebelah kiri ini ada helikopter yang warna merah putih. Itu adalah tipe dari Super Puma. Helikopter kepemilikan dari Setnek Republik Indonesia yang diperuntukkan untuk kepresidenan Republik Indonesia, siapapun yang menjabat, yang mungkin saat ini adalah Bapak Joko Widodo. Jadi ada dua dari helikopter Setnek, yang satu standby di Halim, yang satu dipercayakan ke PT Dirgantara Indonesia untuk di-maintain. Versi VIP ada kasur, kulkas, kolam renang, kolam pancing. VIP-nya bebas ya. Nah, kita lanjut ya ke hangar berikutnya. Tersisa tinggal satu pesawat terbang kepemilikan dari TNI Angkatan Laut yang dipercayakan ke kita untuk dipasangkan satu alat pendeteksi kapal selam yang bernama sonar ya. Tahu sonar? Biasanya anak kecil suka sosis sonar. Nah, ini adalah Panther. Cuman pesawatnya jenisnya Dolphin. Cuman namanya adalah Panther. Kepemilikan dari TNI Angkatan Laut. Yang satu sudah kita kirim ke Angkatan Laut karena sudah beres. Yang satu lagi ini tinggal finishing, mudah-mudahan saya cepat kelar dan cepat kita kirim ke Angkatan Laut kembali. Nah, kalau yang hijau sana tuh itu adalah H225M Super Puma seperti yang Setnek tadi, yang kerjasama dengan Airbus Prancis. Jadi Airbus Prancis pesan ke kita untuk kita pasang upper, kita rakit di sini, lower kita rakit di sini. Baru setelah itu kita kirim upper, lower dan turbine ke Prancis, mereka gabungkan, kembali lagi ke sini untuk kita finishing. Seperti itu. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk PT Dirgantara Indonesia. Sekarang saya akan mengajak ke satu hanggar pesawat terbaru kedua setelah N250. Mudah-mudahan bisa mengganti posisi N250 yang dulu sempat digroundedkan, yang sekarang penggantinya adalah kami hadir untuk negeri. Pesawat hasil karya anak bangsa 100%. Kedua setelah N250, pesawat N219. Tepuk tangan untuk N219, ini adalah pesawat kedua hasil karya anak bangsa murni 100% karya anak bangsa Indonesia, yaitu PT Dirgantara Indonesia, Made in Bandung. Inilah N219 Nusantara, 2 mesin 19 penerbang. Kami hadir untuk negeri. Ini adalah pesawat yang tentunya target kita untuk daerah-daerah yang sangat-sangat sulit dijangkau oleh daratan, yang terdiri dari kepulauan-kepulauan yang tentunya mempunyai gaya landas yang pendek, bahkan aspalnya yang belum rata ataupun masih tanah yang berkerikil. Ini sangat mampu. Ini sangat diperuntukkan untuk daerah-daerah yang tersebut. 3T, tertinggal, terdalam, dan terluar. Seperti ATR namun beda jauh. Ini sudah autopilot. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk N219. Mudah-mudahan bisa menggantikan posisi N250 yang dulu sempat. Padahal N250 itu sama ATR bersaing lebih bagus aja kalau bisa.
Betul. Tepuk tangan dong untuk PT Dirgantara Indonesia. Untuk N250 itu sudah auto pilot atau fly by wire. Sedangkan ATR sendiri belum. Makanya yang namanya raksasa sang raksasa yang mempunyai sertifikasi atau mungkin untuk pesawat yang bukan menenggelamkan lah, tapi lebih ke tidak ingin maju PT DI aja mungkin ya sepertinya. Karena kalah saingnya seperti Bapak tadi bilang mungkin lebih paham, karena N250 itu sudah auto pilot atau fly by wire, tinggal klik berapa derajat untuk penerbangannya, itu sudah tinggal ibarat kasarnya kita sudah lepas tangan pilotnya, begitu. Sudah canggih. Malah N250 sudah bertengger di Berlin, Jerman. Pada saat itu loh, ketika tahun 1996 sekian lah, itu Indonesia sudah mampu. Mudah-mudahan N219 ini bisa menggeser atau mungkin mengganti posisi keterpurukan dulu ya pada zamannya IPTN, sekarang bisa lebih bangkit kembali. Yang insya Allah mungkin ke depan besok lusa N219 akan terbang ke Bali dalam rangka menghadiri acara Bali Air Show. Mudah-mudahan bisa lancar untuk bisa lebih memperkenalkan seperti apa industri pesawat terbang PT Dirgantara Indonesia ke kancah dunia. Malah saya berharap jujur, saya ingin malah Indonesia sendiri lebih membuka mata tentang PT DI. Kenapa? Karena justru daerah-daerah yang terpencil lah yang berada di Indonesia yang sangat sulit dijangkau. Inilah sangat mumpuni, sangat recommended sekali ya N219. Betul, N219, 219. Begitu. Ini adalah salah satu gedung pusat pendidikan dan latihan kita bagi karyawan yang baru atau mungkin karyawan yang jenjang karir atau mau yang keluar negeri. Nah besok saya harus pulang pergi ke Korea. Korea condong tapi cakep. Korea condong. Jadi bolak balik Korea condong banget. Apa yang penting luar negeri ya. Korea condong juga luar negeri. Siapa yang mau naik pesawat? Kita akan mampir ke dalam gedung Sales Mobile, di mana kami tampilkan pesawat asli yang dulu pernah dipergunakan oleh salah satu maskapai penerbangan Indonesia, Merpati Airlines. Silakan untuk dieksplor bersama dengan keluarga, ditemani oleh rekan-rekan kami yang berada di gedung Sales Mobile. Silakan. Sekarang ada penjelasan sedikit dari rekan saya Akademia. Nanti juga bisa masuk ke dalam pesawat ya, bisa naik juga di kokpitnya atau di dalam kemudinya. Silakan Akademia. Ya, selamat datang. Ini adalah gedung Sales Mobile PT Dirgantara Indonesia. Di sini kami menampilkan beberapa produk dari PT DI dalam bentuk miniatur. Di sini juga ada pesawat CN2351 banding 1 yang boleh Bapak Ibu dan adik-adik semua naiki. Di sini saya mau menjelaskan secara general aja, sedikit aja. Pesawat yang pertama adalah NC212I Nusantara Kasa 21 penumpang dan 2 mesin. Pesawat ini pertama kali diproduksi pada tahun 1970 dan kita sudah menjadi kurang lebih 140 unit ke seluruh dunia. Lalu next ada CN235, ini kapasitasnya lebih besar yaitu 35 hingga 40 penumpang. Pesawat CN235 ini pertama kali diproduksi pada tahun 1983 dan kita sudah mendapat kurang lebih 71 unit ke seluruh dunia. Kalau di bedanya Mbak, bedanya yang 220 sama yang ini kamu ini Mbak, yang pertama bikin yang CN235 ya, itu semua kan satu tipe ya, terus bedanya di mana dari saya?
Eta ngomongna di drop ku si bapak. Mau dipoto nggak di sana? Itu dipoto di pilotnya. Sok neng, foto neng. Yang di rumah Nuki hiji. Mana? Gak kelihatan mukanya. Nah, tadi sudah kita perlihatkan seluruh model hasil karya baik yang berbentuk model ataupun yang pesawat aslinya ya. Dan satu lagi di sini sebelah kanan adalah gedung pusat manajemen. Seluruh manajemen kita berkumpul di sini. Bahkan seluruh jajaran direksinya pun semua berada di sini. Sampai direktur utama pun berada di lantai 9 bersebelahan dengan ruangan saya. Dan juga peninggalan satu lagi kamar. Kamar peninggalan dari Baharudin Yusuf Habibie. Kenapa saya sebut kamar? Ada kasur, betul. Kamar mandi sudah pasti. Ada bantal. Ada. Ada lagi? Boleh ada lagi? Ada HP enggak? Kenapa saya sebut kamar? Karena beliau kerja ya, dari pagi sampai ke pagi kembali berada di lantai 9. Hanya untuk menciptakan industri pesawat terbang yang sampai saat ini bisa tetap berjalan. Saya sebagai generasi penerus hanya akan mencoba mempertahankan keberadaan aset Indonesia yang tetap bisa diperhitungkan di kancah dunia. Mungkin berkenan dari teman-teman atau mungkin dari adik-adik menjadi generasi penerus nantinya. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang mau jadi pilot? Wow. Siapa yang mau jadi pramugara? Siapa yang mau jadi knalpot? Luar biasa ya. Baik, tentunya ini adalah akhir dari perjalanan factory visit kita. Mudah-mudahan informasi yang kami berikan bisa memberikan manfaat ataupun bisa memberikan menambah ilmu untuk kita semua. Jadi bekal nantinya untuk generasi penerus kita. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan mohon maaf apabila ada informasi yang tidak tersampaikan.
karena pembelajaran untuk yang berada di PT Dirgantara Indonesia tidak cukup sehari 2 hari bahkan 5 tahun pun masih tetap saya gali. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas kunjungannya kepada kami, ke dalam program kami, terutama yang dari luar kota Bandung. Selamat berweekend atau long weekend di kota Bandung. Jangan lupa nanti malam pun ada live music di sini. Insya Allah saya juga yang isinya di sini nantinya. Boleh silakan yang mau santai-santai sambil melihat situasinya Bandar Udara Hussein Sastranegara di runway 29 KB. Insya Allah akan ada live music nanti sampai malam. Ya, tentunya terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf pada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Terima kasih semuanya. Selamat malam minggunya. Tentunya kita akan ketemu lagi di kesempatan dengan MC yang sama. Kalian. Oke, terima kasih. Ya, yang tadi bulog ya. Warna nggak dipakai. Yang